Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang opini masyarakat umum ya, mengenai lolongan anjing yang biasa disangkut pautkan atau dikaitkan dengan hal-hal yang mistis dan supranatural. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas hal itu dari sisi pandangan agama. Ada hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini saya dalam Maktabah Samilah, nomor hadisnya 5103. Saya bacakan hadisnya. An Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah, qala, Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum nubahal kilab, apabila engkau mendengar lolongan atau gonggongan anjing, wanahikol humuri, dan ringkikan himar, bilaili, di malam hari, fata'awwadzu billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Fa innahunna, karena sesungguhnya anjing dan keldai tadi, ya roina ma la taraun, melihat sesuatu yang tidak engkau lihat. Hadisnya sahih ya, derajatnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan lihat sarahnya. Yang pertama kita akan soroti di sini kalimat nubaha. Nubaha itu bisa diartikan lolongan, bisa juga diartikan gonggongan. Walaupun ada sebenarnya kalimat khusus gitu ya untuk lolongan dalam bahasa Arab, yaitu kalimat awa ya'wi, pakai ain. Awa ya'wi, ya'wil kalbu, anjing melolong. Tapi di sini menggunakan kalimat nubah. Nubah itu bisa artinya menggonggong atau melolong. Makanya kalau kita lihat hadis ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, ada yang menerjemahkan sebagai menggonggong, dan ada juga yang menerjemahkannya sebagai melolong gitu ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, nubah atau melolong atau menggonggong anjing itu ada maksud tertentu. Dalam etologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku binatang gitu ya. Lolongan anjing itu artinya itu yang pertama bisa jadi dia itu sedang mencari kawanannya, sedang mencari temannya, sedang mencari tuannya. Bisa ya, kalau anjing domestik zaman kita sekarang mungkin sedang mencari tuannya. Jadi kalau tuannya hilang atau dia tersesat, anjing tersebut mencari tuannya itu biasanya dengan melolong. Dan ini sudah tidak aneh lagi gitu ya di kalangan pemburu atau pemelihara anjing. Mereka tahu bahwa di antara tanda-tanda anjing mencari tuannya itu dengan melolong. Anjing ini kan genetikanya itu dari serigala gitu ya. Serigala itu interaksi antara anggota dengan anggota lain dalam suatu kawanan itu dengan melolong. Kalau ada anggota dalam kawanan tersebut hilang, maka mereka mencarinya itu dengan melolong. Jadi seolah-olah seperti ngasih sinyal ya, seperti GPS gitu ya, seperti GPS. Nah, ini aku di sini, kamu di mana, begitu. Jadi itu yang pertama, lolongan anjing ini bisa berarti bahwa dia itu sedang mencari anggotanya atau tuannya. Yang kedua, lolongan anjing itu dia bisa berarti menandai teritori. Anjing itu kan gennya tadi ya dari serigala, dan serigala ini kan teritori. Teritori itu punya wilayah kekuasaan khusus, di mana kawanan lain itu tidak bisa masuk ke daerah teritori dia, kawasan atau kekuasaan dia. Kalau ada kawanan anjing lain atau anjing lain yang masuk ke daerah kekuasaannya, itu ditandainya gitu ya, serigala itu dengan melolong. Ini wilayah saya gitu, seolah-olah dia ini menegaskan dominasinya di sini gitu ya, di wilayah tersebut, sehingga anjing yang lain tidak masuk
gitu ya. Jadi peringatan kepada anjing yang lain supaya tidak masuk ke daerah tersebut karena itu adalah kawasannya. Kemudian yang ketiga, lolongan anjing juga bisa sebagai tanda atau insting gitu ya. Lolongan itu kan insting anjing untuk memadukan suara dengan suara yang melengking. Makanya tidak aneh kalau misalnya kita sedang azan, kemudian ada anjing misalnya di sebelah masjid, dia itu menirukan azan kita. Kita sedang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, anjing itu melaung gitu ya, melolong. Dia seolah-olah memadukan suaranya dengan suara azan kita. Itu tidak ubahnya seperti kita manusia misalnya senang dengan suatu lagu, kemudian mendengar lagu itu kita juga ikut bernyanyi gitu ya. Jadi anjing tersebut, dalam diri anjing itu ada insting gitu ya, memadukan suara dia, lolongan dia dengan suara yang melengking. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, lolongan anjing itu juga bisa dia pertanda bahaya, pertanda ada sesuatu yang ganjil, pertanda ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu juga bisa melolong. Nah jadi hadis ini kalau diartikan melolong, dia bisa masuk juga gitu ya dengan lolongan yang keempat tadi. Jenis yang keempat itu lolongan bahwa dia ada sesuatu pertanda, ada sesuatu bahaya, ada sesuatu yang mengkhawatirkan, maka dia melolong. Kemudian nubah di sini atau kalimat nubah di sini dia juga bisa diartikan sebagai menggonggong. Dan menggonggong di anjing dia itu juga punya jenis-jenisnya tersendiri, ada spesifikasinya, ada maksud-maksud tersendiri. Kalau anjing menggonggong dengan ada jeda, kemudian ekornya dia bergerak-gerak, mengibas-ngibas, itu tanda gembira. Saya pernah punya anjing. Saya tinggalkan seminggu, pulang ke sini, anjing saya ini seperti menyambut gitu ya. Dia menggonggong sambil menggerak-gerakkan ekornya, itu tanda gembira. Itu yang pertama. Yang kedua, anjing menggonggong itu kalau dia disertai dengan growl atau geraman, maka itu ada sesuatu yang membahayakan, ada sesuatu yang asing yang masuk ke wilayahnya atau teritorinya atau ke kawasannya. Yang itu juga menjadi pertanda gitu ya bagi tuannya bahwasanya ada orang asing atau ada hewan lain yang masuk ke daerah kita. Jadi kalau ada sesuatu yang asing, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang membahayakan yang masuk ke wilayah kita, anjing itu biasa menggonggong disertai dengan growl atau geraman. Kemudian ikhwat iman rahimakumullah, ada juga anjing itu misalnya menggonggong dengan nada tinggi tanpa ada growl gitu ya. Kemudian tanpa jeda. Itu anjing pertanda takut gitu ya. Nah ini jadi gonggongan anjing itu beda-beda gitu ya, maksud dan tujuannya. Tapi kalau disangkutkan kepada hadis ini, dikaitkan dengan hadis ini, kategori gonggongan yang kedua tadi ya, takut, anjingnya sedang takut dan memberitahu tuannya bahwasanya ada sesuatu yang masuk, sesuatu yang asing yang masuk, sesuatu yang mengkhawatirkan yang masuk, yang lewat ke daerahnya, maka dia menggonggong. Itu juga bisa masuk, berarti maknanya ini kepada nubah, arti nubah di sini. Kemudian ikhwat iman rahimakumullah, hadis ini muqayyad ya. Kalimatnya di sini bilaili, di malam hari. Jadi kalau anjing melolong di siang hari maka tidak masuk. Bukan yang dimaksud dengan hadis ini melihat sesuatu yang makhluk halus tadi gitu ya, sesuatu yang mistis tadi. Kalau dia melolong di siang hari mungkin kategorinya bisa lolongan penandaan kekuasaan atau wilayah, atau dia lolongan mencari tuan atau mencari kawannya, atau lolongan jenis yang memadukan suara tadi yang azan gitu ya. Karena di sini hadisnya itu muqayyad bil laili, di malam hari. Jadi termasuk juga gonggongan. Gonggongan itu kalau anjing siang hari ya bisa jadi mungkin gonggongan kategori yang lain. Tapi gonggongan yang dimaksud dalam hadis ini adalah bil laili, pada malam hari. Fata'awadzu, maka hendaklah engkau berlindung billahi kepada Allah dengan kalimat
bertawa misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau malam-malam kita mendengar gonggongan anjing atau lolongan anjing malam-malam, maka bertawa minta perlindungan kepada Allah. Bisa kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau boleh juga a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau mungkin bisa juga baca kalimat surat pendek ya, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, atau kalau hafal ayat kursi gitu ya, sebagai tanda kita ini berlindung gitu ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatiman rahimakumullah, kalimat hadisnya lagi, fa innahunna yaroina ma la taraun, karena anjing dan himar tadi dia melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang tidak kita lihat di sini, kalau kita merujuk kepada sarah-sarah hadisnya, misalnya di sini saya bacakan ya, sarah hadis dari kitab, misalnya dari kitab Mafatih fi Sarah Masobih. Nah, di sini dijelaskan fa innahuna yaroina ma la taraun, maksudnya ya, melihat sesuatu yang tidak kita lihat itu maksudnya fa innahuna, anjing dan himar tadi, yaroina melihat iblis. Iblis, yaroina iblis, melihat iblis, wasayatin atau setan, wal jin atau juga bisa jin, wa antum la tarawnahum, dan kamu manusia tidak melihat mereka, tidak bisa melihat jin, iblis ataupun setan. Kemudian di sarah-sarah yang lain sebenarnya hampir sama ya. Misal di kitab At-Tamhid sama juga, di kitab mana tadi, Sarah Masobih Sunnah Imam Al-Baghawi sama juga gitu ya. Fa innahuna al-kilab wal hamir yarauna ma la taraun, melihat sesuatu yang tidak engkau lihat, yaitu minal iblisah, dari iblis, wal jinni, dan jin, wasayatin, dan setan-setan. Jadi dikaitkan dengan sesuatu yang mistis atau sesuatu yang supernatural atau sesuatu yang makhluk halus lah gitu ya. Jadi maksud sesuatu yang tidak engkau lihat itu maksudnya adalah melihat jin, setan ataupun iblis. Ikhwatiman rahimakumullah, walaupun memang ada gitu ya yang menyatakan bahwa yang dimaksud melihat sesuatu yang tidak engkau lihat itu bukan iblis, setan, dan jin, tapi manusia. Ini di kitab Murqatul Mafatih Sarah Miskatul Masobih, halaman juz 4 halaman 1699. Kata pengarangnya, yaitu al-kilab wal hamir, anjing dan keledai tadi, yaroina, mereka itu melihat, malah taraun, apa yang tidak engkau lihat, yaitu binisbati ilal insi, dinisbatkan kepada manusia, la binisbati ilal jin wasayatin, tidak dinisbatkan kepada jin dan setan gitu. Jadi melihat manusia yang tidak kita lihat, pencuri misalnya, atau orang yang mengendap-endap dan sebagainya. Tapi secara umum hadis ini disarahkan oleh para ulama, artinya itu melihat sesuatu yang tidak kita lihat itu selalu dihubungkan dengan iblis, jin, dan setan gitu ya. Ikhwatiman rahimakumullah, adapun saya pribadi maka lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa anjing tadi dan himar tadi itu benar-benar melihat jin, setan ataupun iblis, karena tidak menutup kemungkinan bahwa anjing dia mempunyai kelebihan gitu ya dalam penglihatan dibanding kita sebagai manusia. Hal ini juga senada dengan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3303 yang menyatakan bahwasanya kokok ayam dia itu pertanda bahwa dia itu melihat malaikat. Bahasa hadisnya kan fa innaha ro'ats malakan, karena dia ayam tersebut ro'ats melihat malakan, malaikat. Jadi malaikat di sini jelas ya bentuk lafadznya itu ro'ats malakan, melihat malaikat. Jadi ayam itu bisa melihat malaikat. Jadi tidak menutup kemungkinan anjing juga dia bisa melihat jin, setan ataupun iblis. Lebih-lebih ikhwatiman rahimakumullah, dalam hadis riwayat Bukhari 3303 ini kelanjutannya
Wa idza sami'tum nahikol himar, apabila engkau mendengar ringkikan himar, fata'awwadzu billahi minasyaiton, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Fa innahu ra'a syaitonan, karena sesungguhnya dia melihat setan. Ini riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari ya, ini saya dari Sahih Bukhari nomor 3303. Dan ini hadisnya itu paralel gitu ya. Sama. Di sini hanya saja di sini yang disandingkan adalah himar, bukan anjing. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.